A Drive, sebuah film yang menceritakan sebuah kisah nyata dari pengalaman seorang wanita cantik yang berhasil survive setelah terombang-ambing di tengah lautan selama 40 hari akibat badai Pasifik. Kisah yang diangkat oleh film yang rilis tahun 2018 ini berdasarkan pengalaman nyata seorang wanita bernama Tammy Oldham Ashcroft yang berniat berlayar dari Tahiti ke California bersama pacarnya. Tapi sayangnya sebelum sampai tujuan, kapal mereka diterjang badai Pasifik terbesar dalam sejarah. Dengan aktingnya juga, Shailene Woodley berhasil memerankan tokoh Tammy dengan sempurna. Dan gimana kisah lengkapnya? Simak terus guys. Where are you? Bermula di Tahiti tahun 1983, kita akan difokuskan dengan tokoh utama film ini, yaitu wanita bernama Tammy. Seorang wanita yang memiliki jiwa eksplor sangat tinggi. Di usianya yang di 20 tahunan, dia memutuskan untuk pergi dari tempat asalnya California untuk mengelilingi dunia. Tammy bukan seorang wanita yang bergelimang harta guys. Dia melakukan pekerjaan apapun untuk bisa melanjutkan petualangannya. Buktinya, sebelum sampai di Tahiti, dia bekerja sebagai juru masak di kapal pesiar. Dan setelah kontraknya habis, dia enggan pulang ke California seolah-olah dia memiliki kenangan buruk di kota asalnya itu. Akhirnya, Tammy pun memutuskan melanjutkan petualangannya di Tahiti dan bekerja sebagai pembersih kapal. Di suatu hari, Tammy yang sedang on duty secara kebetulan dimintai bantuan oleh seorang pria yang ingin menyandarkan kapalnya. Pria ini bernama Richard. Pertemuan ini gak berlangsung lama karena Tammy harus melanjutkan pekerjaannya. Tapi di sini udah kelihatan banget nih kalau mereka saling tertarik satu sama lain. Hari-hari berikutnya Tammy makin penasaran dengan sosok Richard yang diketahui merupakan seorang traveler juga, sama seperti dirinya nih. Akhirnya untuk memperdalam perkenalan di antara mereka, Tammy berinisiatif menghampiri Richard yang sedang mengolah ikan hasil tangkapannya. Dengan seember es, Tammy memulai basa-basinya guys. Dan gelas pun bersambut. Richard membalasnya dengan mengundang Tammy untuk makan malam di kapalnya. Akhirnya dengan malu-malu tapi mau, Tammy pun mengiyakan ajakan itu. I can do that. Di acara malam itu, Tammy sempat kagum yang mana ternyata kapal milik Richard ini adalah hasil buatan Richard sendiri. Karena dari ceritanya, Richard dulu adalah seorang pembuat kapal perang. Dan selain itu, obrolan mereka juga lebih terfokus membahas kisah-kisah petualangan Richard selama ini. Richard mengatakan bahwa petualangannya sangat menyedihkan dan sama sekali tidak menyenangkan. Tapi, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan kenapa dia terus melakukan itu. Sama-sama suka berpetualang, tentu Tammy paham maksud Richard. Dia juga merasa Richard sama seperti dirinya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berlayar di sekitar pantai bersama teman-teman mereka yang lain. Tammy terlihat begitu bahagia karena diberi kesempatan untuk mengendalikan kapal. Tapi keseruan petualangan mereka berdua nggak sampai di sini aja guys. Tammy dan Richard juga eksplor tempat-tempat keren lainnya di pulau itu. Mereka terlihat begitu bahagia menikmati momen ini. Mereka sama-sama merasakan menemukan partner in crime mereka masing-masing untuk melengkapi perjalanan mereka. I've never met anyone like you. I guess I've never met anyone like you either. Sensitive like a woman. Di suatu restoran, mereka mulai bercerita tentang latar belakang mereka masing-masing. Richard bercerita bahwa dia udah 7 tahun berpetualang dan hidup nomaden atau berpindah-pindah. Begitupun Tammy. Tammy bercerita bahwa dirinya selama ini kurang perhatian karena sang ibu yang bekerja sebagai pramugari. Akhirnya sebagai pelampiasannya, dia selalu berpindah-pindah untuk mencari suasana baru dan hal ini udah dilakukan selama 5 tahun. Intermezzo aja nih. Diketahui saat Richard membangun kapal itu, usia Tammy baru 16 tahun. Yang mana ini jadi bahan ledekan buat Richard. Ya kan? Sambil meledek Richard, Tammy mengajak untuk berdansa. You ready to shake, old song? Nah, setelah momen keseruan yang mereka lakukan selama ini, akhirnya gelora-gelora asmara di antara mereka juga tumbuh guys. Mereka saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Richard juga mengajak Tammy untuk ikut menemani di setiap petualangannya nanti.
So sweet banget lah pokoknya. Lanjut cerita, di saat mereka sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu dengan abang-abangannya Richard di dunia perlayaran, yaitu Peter dan istrinya Christine. Setelah berkenalan dengan Tammy, Peter mengajak Richard untuk mengobrol di sebuah kafe. Di sini Peter bukan tanpa alasan begitu aja mencari-cari sosok Richard. Peter ingin meminta bantuan Richard untuk mengantarkan kapalnya ke California dengan upah yang cukup besar pada saat itu, yaitu $10.000 dan sebuah tiket penerbangan kelas 1 untuk kembali ke Tahiti. Ya, selain berpengalaman, Peter juga udah percaya banget sama Richard karena mereka udah mengenal lama satu sama lain. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Richard setuju dengan tawaran itu. Asal Peter bersedia untuk menambah satu tiket penerbangan lagi untuk Tammy. Dan mereka pun sepakat. Done and done. Done and done. Brilliant. Tapi di luar ekspektasinya nih, ternyata Tammy kurang excited dengan kesepakatan ini guys. Bukan karena upahnya nggak sebanding atau hal lainnya ya, tapi karena tujuan kapal ini adalah ke California, yang mana itu adalah tempat asalnya. Di sini Tammy dilema. Dia nggak mau pulang ke tempat asalnya, tapi dia juga nggak mau menghancurkan mimpinya Richard. Akhirnya dengan gantengnya, Richard berniat membatalkan kesepakatan ini demi Tammy. Dia juga bilang, I sailed half the world to find you. I'm not just letting that go. Wanita mana yang nggak meleleh bos? Akhirnya mereka berdua menemui Peter dan istrinya di kapalnya. Yang tadinya berniat untuk membatalkan kesepakatan, Tammy justru berubah pikiran. Dia tiba-tiba setuju untuk mengarungi lautan berdua sama Richard. Dan sebelum pergi, Tammy sempat menulis surat kepada ibunya. Dia bilang bahwa dia akan pulang dengan berlayar selama 30 hari melewati Samudra Pasifik bersama seorang pria yang bernama Richard. Dia juga mengungkapkan bahwa Richard ini merupakan pria yang ia idam-idamkan selama ini. Di akhir surat, Tammy memberikan ucapan sayang untuk semua keluarganya. Dan perjalanan pun dimulai. Mereka pun mengarungi lautan berdua, menembus cakrawala tanpa batas di tengah suasana romantis, menikmati terbit dan tenggelamnya matahari di tengah lautan lepas. Dan setelah beberapa hari berlayar, di suatu malam Richard memutuskan untuk melamar Tammy. Diperlakukan layaknya seorang ratu, Tammy tanpa pikir panjang memutuskan untuk menerimanya. Sebuah petualangan yang dia idam-idamkan selama ini. Tammy merasa hidupnya lengkap dengan adanya Richard di sampingnya. Tapi kebahagiaan dan momen romantis mereka berubah 180 derajat. Karena besoknya mereka dapat kabar di radio bahwa akan ada badai tropis di bagian Pasifik dan bergerak ke arah barat. Setelah dicek di peta, seharusnya badai itu tidak sampai ke arah mereka karena jaraknya lumayan jauh. Tapi untuk berjaga-jaga, mereka merubah haluan ke arah utara dengan maksud memutari badai tersebut. Tapi ternyata prediksi mereka salah. Kini mereka malah terjebak di antara angin dan ombak yang begitu besar. Sekuat tenaga mereka berusaha menjaga kapal agar tetap stabil. Tapi angin badai juga semakin ganas menerpa kapal mereka yang menyebabkan layar kapal robek. Nggak ada pilihan lain, Richard memutuskan untuk masuk ke tengah-tengah badai. Dia meminta Tammy mengambil beberapa peralatan termasuk GPS untuk melacak keberadaan mereka nantinya jika terpental dari kapal. Di tengah kepanikan ini, tiba-tiba aja ada gelombang besar yang siap menerpa kapal mereka. Richard langsung meminta Tammy untuk berlindung di dalam. Dan sebelum masuk, Tammy meminta Richard memasang tali pengaman untuk berjaga-jaga agar tidak terlempar. Dan tiba-tiba... Setelah tak sadarkan diri beberapa waktu, Tammy mendapati kapalnya sudah pura-pura diterjang ombak. Dia berusaha bangkit dan mencari kekasihnya Richard. Namun gak ada respon sebagai tanda keberadaan Richard sama sekali. Tammy pun memutuskan untuk mengecek tali pengaman yang seharusnya mengikat di tubuhnya Richard. Tapi ternyata Richard belum sempat memasangkan tali itu ke tubuhnya. Setelah cuaca membaik, Tammy berusaha mencari bantuan menggunakan radio. Tapi radio tersebut rusak karena terjangan badai semalam. Bingung apa yang harus dia lakukan, secara tidak sengaja dia melihat sebuah benda terapung. Dan setelah dicek menggunakan teropong, dia berasumsi itu adalah Richard dengan skocinya. Dengan semangat dia berusaha menghidupkan kembali kapal itu. Tapi kelistrikan kapal itu pun mati total. Bahkan kemudi kapal pun tersangkut karena tiang layar kapal yang roboh. Mau gak mau, demi menyelamatkan kekasih hatinya,
Tammy berjuang sendirian untuk memperbaiki kemudi kapalnya. Dia juga berhasil memasang tiang dan layar darurat. Akhirnya dibantu dorongan angin, Tammy berusaha mencapai posisi Richard berada. Setelah sampai, Tammy langsung menarik Richard ke kapal. Bahagia bercampur khawatir. Itulah perasaan Tammy melihat kekasihnya menggigil kedinginan. Apalagi setelah dia tahu bahwa Richard mengalami luka robek yang cukup besar di kakinya. Dengan penanganan seadanya, dia membungkus kaki Richard yang terluka. Dan Richard yang berangsur-angsur sadar juga mengeluhkan tulang rusuknya yang patah, menyebabkan dia kesulitan untuk bernapas dan bergerak. Tapi di sini Tammy berusaha menenangkan Richard. Dengan pengetahuan seadanya tentang ilmu perhitungan, Tammy berusaha mencari tahu koordinat posisi mereka saat ini. Setelah dihitung, ternyata mereka hanyut jauh dari jalur yang seharusnya. Dan lebih parahnya lagi, posisi mereka saat ini bukanlah jalur penerbangan atau perkapalan. Dengan kata lain, kemungkinan mereka ditemukan itu sangatlah kecil. Tammy terlihat putus asa dengan kenyataan ini, guys. Tapi Richard meyakinkan dirinya bahwa mereka berdua akan baik-baik saja. Melihat semangat survive dari kekasihnya ini, Tammy pun ikut semangat. Dia akhirnya kembali sibuk dengan petanya untuk memperhitungkan arah angin dan kecepatan kapal, agar bisa menentukan tujuan mereka. Akhirnya setelah dihitung-hitung, Tammy meyakini bahwa Hawaii adalah pilihan terbaik mereka. Walaupun tujuan itu penuh resiko ya, karena kalau Tammy salah memperhitungkan justru bikin mereka makin tersesat di tengah lautan. Tapi karena nggak ada pilihan lain untuk mereka, akhirnya Tammy mengarahkan kemudi kapal ke arah yang sesuai menurut perhitungannya. Sembari itu dia mencari sesuatu di dalam kapal yang sekiranya bisa berguna. Dan dia juga berhasil memperbaiki pompa air bersih untuk mereka minum. Tapi selain itu dia juga berhasil menemukan beberapa kali makanan untuk stok mereka beberapa hari ke depan. Kepedihan mereka terhenti sejenak saat mereka berdua menikmati selai kacang yang mereka temukan. Oh my god. Tammy memberitahu Richard bahwa mereka melenceng 60 mil dari jalur yang seharusnya. Tammy yang kebingungan diberitahu Richard mungkin ada masalah di kemudinya. Dan bener aja, setelah dicek ternyata ada kain layar yang menyangkut. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya Tammy berhasil menarik kain tersebut. Tammy yang sedang menguras genangan air di dalam kapal secara nggak sengaja menemukan sebuah krim sunblock, ya kan, yang mana ini sangat berguna sekali, setidaknya membuat wajah mereka sedikit sejuk. Dia juga memakaikan krim itu ke Richard sekaligus memeriksa kondisi Richard saat ini. Dan ternyata kondisi Richard bukannya membaik malah semakin memburuk. Luka di kakinya juga semakin membusuk. Tapi dia berusaha menguatkan Richard dan bilang bahwa mereka akan baik-baik saja sampai tujuannya nanti. Waktu pun berlalu. Stok makanan minuman juga menipis. Di sini Richard menyuruh untuk berburu ikan. Tammy yang seorang vegetarian awalnya menolak. Tapi setelah Richard bilang andai dirinya tidak terluka mungkin keadaan akan berbeda. Richard merasa menjadi beban Tammy di sini. Gak mau kekasihnya menjadi down, akhirnya Tammy terpaksa untuk berburu ikan yang tentu saja bukan hal mudah buat Tammy. Dia pun frustasi dan menyerah. Ngelihat Tammy yang bersedih, Richard pun memeluknya. Dan untung aja nih, gak lama dari situ tiba-tiba hujan turun. Tammy pun langsung bergegas menyiapkan beberapa botol sebagai wadah untuk menampung air hujan. Di tengah gelapnya malam, Tammy terbangun akibat suara bising dari sebuah kapal kargo. Kapal yang besar itu semakin lama semakin mendekat dan hampir menabrak kapalnya. Sambil berteriak, Tammy pun menembakkan flare ke arah kapal tersebut. Tapi anehnya, kapal itu lewat gitu aja dan tiba-tiba menghilang. Dan Tammy pun tersadar bahwa yang dia lihat itu adalah halusinasinya aja, yang mana itu biasa terjadi di tengah lautan. Richard mencoba meyakinkan kekasihnya agar tetap kuat dan tegar. Makin hari makin sulit keadaan mereka. Kondisi Richard juga semakin memburuk. Richard terlihat sudah begitu pasrah. Tapi lagi-lagi Tammy memberi semangat dan meminta Richard agar tetap terjaga dan terus bernafas. Semua persediaan mereka sudah habis. Begitupun harapan dari keduanya. Tammy terlihat begitu lemas dan pasrah. Di saat ini perlahan dia mengucap bahwa dirinya menyerah dan akan merelakan kepergian Richard. Yang ternyata guys, Richard yang selama ini menemani dia di kapal itu hanyalah sebuah halusinasinya aja yang sengaja dia buat untuk menemani dirinya. Kini dia harus benar-benar merelakan Richard.
orang yang begitu dia cintai. Akhirnya dia berhasil berdamai dengan perasaannya untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Tepat di hari ke-41, Tammy yang udah di ujung keputusasaan tiba-tiba melihat seekor burung bertengger di kapalnya. Yang mana itu adalah sebuah tanda bahwa dirinya sudah dekat dengan daratan. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaganya, dia mengecek ke sekitar yang ternyata benar. Dia pun langsung menembakkan flare dan berhasil menarik perhatian sebuah kapal nelayan yang gak jauh dari sana. Singkatnya, Tammy pun berhasil diselamatkan. Setelah pulih dari kondisinya, Tammy kembali ke Tahiti untuk mengunjungi kapal milik Richard. Kenangan-kenangan bersama kekasih hatinya pun muncul kembali di ingatannya. Dan film pun berakhir. Ini beberapa dokumentasi asli dari Tammy dan Richard. Tammy berhasil selamat setelah terapung selama 40 hari di lautan. Dan pada saat itu usianya baru 24 tahun. Sedangkan Richard tersapu oleh badai di usianya yang ke-33 tahun. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua guys. Banyak pesan positif yang begitu menginspiratif. Salah satunya kegigihan Tammy untuk bertahan hidup di situasi yang kecil kemungkinannya dia untuk survive. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Semoga kalian suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Upil Zombie pamit. Ciao.